Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, berjumpa kembali bersama Aceh Bicara. Saya Muhammad Syuib Hamid, lebih kurang 60 menit ke depan akan memandu acara ini, dan tema kita di sore hari ini adalah terkait dengan kesiapan kabupaten kota di dalam melaksanakan pemilu tahun 2024. Nah, saudara, kita tahu bahwa saat ini baik provinsi hingga kabupaten kota terus melakukan atau melaksanakan tahapan-tahapan pemilu, dan baru-baru ini mungkin jika Anda mengikuti perkembangannya sudah ada pengumuman daftar caleg sementara ya. Di samping memang ada kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan oleh teman-teman penyelenggara pemilu, dalam hal ini baik kabupaten maupun di provinsi. Untuk itu menarik untuk kita ketahui sejauh mana sudah persiapan itu, khususnya di daerah-daerah apa saja dinamika yang terjadi, dan bagaimana pemetaan. Jikapun kita bicara misalnya ada potensi konflik, lantas seperti apa pemetaan yang hari ini sudah dilakukan oleh di masing-masing daerah. Nah, untuk membahas tema ini, saudara, sudah hadir di studio TVRI Aceh 3 orang narasumber. Yang pertama ada Ketua Kota Sabang, Bung Akmal Said. Assalamualaikum Pak Akmal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang kedua ada Ketua Kabupaten PD Jaya, ada Pak Iskandar. Assalamualaikum Pak Iskandar. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan yang ketiga ada Komisioner Aceh periode 2018-2023 dan juga pemerhati pemilu yaitu Tengku Akmal Afzal SI. Assalamualaikum Pak Akmal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih gentleman sudah hadir di acara Aceh Bicara sore hari ini. Baik saudara, kami juga mengundang Anda, siapa tahu Anda punya informasi atau hal menarik yang mungkin bisa berbagi bersama kami. Silakan di line telepon 0822 825 5755, atau Anda bisa lihat di layar televisi Anda yang tertara di pojok kiri yang mungkin bisa Anda akses nanti ya. Baik, saya ke Pak Akmal dulu ya, sebagai Kota Sabang memang terkesan ini Sabang agak adem ayem nih Bu. Tapi pun demikian, bicara pemilu kan bicara kepentingan, jadi semua orang tentu berharap bisa mendapatkan apa yang diharapkan. Secara umum, bagaimana hari ini pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu di Kota Sabang? Ya, terima kasih Pak Syuib. Kota Sabang ini memang daerah yang relatif unsur kekeluargaannya ini sangat tinggi ya. Sehingga dalam beberapa hal kegiatan apapun ini ya disikapi oleh masyarakatnya ini dengan ya biasa-biasa saja. Tapi tentu dalam kaitan dengan pelaksanaan tahapan pemilu 2024 yang telah berlangsung sejak bulan Juni 2022 yang lalu, memang masyarakat ya cenderung juga ingin mengetahui bagaimana perjalanan tahapan pemilu itu sendiri, sehingga memang ada ada histeria, tetapi ya dalam suasana yang masih bisa dikendalikan lah, sehingga memang potensi-potensi yang cenderung ke arah konflik itu relatif bisa dikatakan tidak ada. Dan juga memang dari teman-teman pengurus partai politik sendiri juga mereka ya juga berupaya untuk melibatkan masyarakat, katakanlah di dalam penjaringan bakal calon legislatifnya dan lain sebagainya. Dan bisa dikatakan semenjak tahapan pemilu ini diluncurkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, antusiasme masyarakat di dalam menyambut pesta demokrasi ini bisa dikatakan ya sangat partisipatif lah. Ada komunikasi-komunikasi yang dilakukan oleh masyarakat dengan para pemangku kepentingan. Juga ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada para penyelenggara pemilu. Ini membuktikan bahwa ada antusiasme dan relatif ini semua berjalan dengan dengan sangat baik gitu. Kita menginginkan tentu keadaan ini berjalan sampai nanti hari H, sampai pemilu tanggal 14 Februari 2024. Kita juga terus melakukan koordinasi dengan para stakeholder, dengan para pemangku kepentingan, dengan para pengurus partai politik,
dan elemen masyarakat lainnya. Kita menginginkan pesta demokrasi ini berjalan dengan baik, dengan suasana yang penuh dengan riang gembira lah bahasanya, penuh persahabatan, sehingga angka partisipasi pemilih di pemilu 2024 ini bisa lebih baik dibanding pemilu yang telah lalu. Di pemilu 2019 yang lalu itu partisipasi masyarakat Sabang itu sampai 88% itu. Ini hal yang sangat menggembirakan tentunya. Dan mudah-mudahan ini dapat kita pertahankan dengan baik, dan antusiasme masyarakat untuk memilih nanti di hari H ini bisa kita upayakan meningkat dari pemilu 2019 yang lalu. Tentu menarik karena memang di luar ditangkap seperti saya sebut tadi, Sabang memang lumayan tidak ada persoalan ya. Kondusif. Lebih lumayan kondusif dan pelaksanaan pemilu cenderung memang sesuai dengan yang diharapkan. Tapi secara umum yang terlihat kalau kita bicara misalnya tingkat kompetitifkah atau tidak ini di Sabang. Kalau daerah-daerah lain kan mungkin kita tanya Bung Iskandar nanti mungkin cukup kompetitif juga. Di Sabang gimana nih Bu Akmal? Ya, persaingan ya ada, persaingan tentu akan ada, terutama dengan antar bakal calon ya, dia untuk merebut suara masyarakat ya. Ini tentu ada, tapi sekali lagi ini masih dalam nuansa-nuansa yang cenderung relatif tidak berbenturan ya. Dan kita mengharapkan suasana yang seperti ini dapat terus terjalin dengan baik. Artinya masyarakat sudah tahu mana yang memang masyarakat yang ingin memilih siapa wakilnya yang layak. Terlepas memang ya pragmatisme di dalam masyarakat ini tentu ada ya, gitu, tidak bisa juga kita tutupi. Tetapi tentu pragmatisme ini yang juga dalam batas-batas koridor yang tidak dilarang lah ya, yang itu. Dan para bakal caleg ini tentunya juga kita harapkan dapat memberikan pendidikan politik yang baik tentunya kepada masyarakat. Karena itulah upaya koordinasi kita dengan para pengurus partai politik, dengan para pemangku kepentingan ini yang harus selalu kita tingkatkan agar ini menjadi satu keadaan yang baik sampai dengan pelaksanaan pemilu nantinya. Tentu bisa saya sebut bahwa overall atau so far so good untuk kondisi pelaksanaan tahapan pemilu di Sabang ya. Masih pertanyaan yang sama nih ke Pak Iskandar di PD Jaya. PD Jaya gimana? Masih kira-kira punya deskripsi serupa dengan Sabang atau sedikit lebih ketat ya mungkin kondisinya? Gimana Pak Iskandar? Kalau kita belajar ke pemilu tahun 2019 kemarin, ya alhamdulillah kalau PD Jaya termasuk daerah yang paling aman kalau pemilu. Artinya tidak terjadinya pelanggaran pemilu, dan kita laksanakan tahapan pemilu dari awal. Kita selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak keamanan baik kepolisian dan juga TNI, sehingga kecurangan ataupun hal yang menyebabkan pemilu itu tidak efektif itu tidak ada. Dan alhamdulillah pelanggaran kalau kita akumulasi kemarin di PD Jaya dibandingkan dengan kabupaten lain, PD Jaya lah yang terbaik dan yang paling tercepat kita lakukan rapat pleno kemarin dalam penentuan hasil. PD Jaya lah yang tercepat kemarin. Untuk sebuah daerah bekas konflik, ya bisa disebut PD Jaya itu merupakan yang paling aman kemarin ya? Iya, di 2019 kan kalau PD Jaya emang termasuk kalau daerah konflik ya, karena mantan dari Panglima GAM kemarin itu kan Nunggu Abdullah Syafi'i kan di PD Jaya. Tetapi pada saat pemilu ini yang kemarin dilaksanakan pada 2019 itu termasuk daerah paling aman kalau di PD Jaya kemarin. That's good news tentu ya. Kita berharap memang demokrasi ini terus tumbuh dan menyesuaikan dengan keadaan dan situasi masyarakat. Lalu bagaimana dengan penyelenggaraan tahapan hingga hari ini? Apa yang terlihat kira-kira di PD Jaya? Pertama misalnya berjalan sukses sebagaimana yang direncanakan, adakah resistensi atau penolakan atau sedikit gejolak dari tahapan yang dilakukan itu? Bagaimana Pak Iskandar? Kalau rangkaian terkait dengan rangkaian tahapan pemilu tahun 2024, PD Jaya telah melaksanakan beberapa tahapan, termasuk kemarin kita laksanakan tahapan verifikasi faktual, verifikasi faktual partai politik. Kemudian juga kita lakukan pembentukan badan ad hoc
Nah, dalam 2 tahapan yang kita laksanakan kemarin itu tidak ada persoalan apapun kalau di PD Jaya. Nah, kemudian kita memasuki ke tahapan pencalonan. Nah, tahapan pencalonan ini alhamdulillah PD Jaya tidak ada persoalan dan kita keep PD Jaya selalu melakukan koordinasi dengan baik dengan partai politik, dengan LO partai politik, apa-apa persiapan yang akan kita laksanakan kita sampaikan kepada partai politik untuk menyiapkan diri hal-hal yang kira-kira yang memungkinkan menghindari persoalan-persoalan di dalam pemilu. Oke, kalau begitu ini tandanya apa? Apakah masyarakat tidak peduli? Maksud saya kan ini berjalan adem ya, artinya tidak ada resistensi, berarti apakah bisa disebut masyarakat sebenarnya kurang begitu care dengan persoalan pemilu ini? Ataukah justru sebaliknya, memang ini mencerminkan bahwa masyarakat Pijai itu cukup dewasa di dalam merespon persoalan pemilu 2024 walaupun situasinya dalam kepungan hoax misalnya begitu. Nah, kalau kita lihat dari masyarakatnya, kalau masyarakat PD Jaya sendiri saya kira sudah memahami terkait masalah politik. Nah, artinya kalau antusias masyarakat PD Jaya, kami bisa melihat dari kemarin ini partisipasi masyarakat jadi meningkat. Kalau kemarin target KPU 80%, PD Jaya kita bisa mencapai 82% target. 2019? Iya, 2019 kemarin kita mencapai 82% itu partisipasi masyarakat untuk memilih. Nah, kemudian terkait dengan juga antusias sekarang ada juga sekolah-sekolah di PD Jaya termasuk kemarin ada sekolah yang menawarkan kerjasama dengan kami KIP PD Jaya bagaimana anak-anak sekolah ini tahu tentang demokrasi sehingga sekolah-sekolah di PD Jaya ada 2 sekolah kemarin yang sudah kita lakukan sosialisasi terkait dengan pemilihan ketua OSIS. Oke. Nah, ini ada lagi sekolah kemarin saya terima surat meminta dari anak-anak sekolah untuk datang ke kantor kita, kami bina bagaimana tata cara memilih, terus bagaimana demokrasi di Indonesia ini berjalan. Saya rasa begitu. Ya, PD Jaya sekarang. Oke, walaupun ini pemilu internal mereka, tapi terkait dengan teknis cara berdemokrasi juga menarik untuk diajarkan kepada anak-anak SMA ini ya. Yeah. Oke. Kebetulan saya Bang Akmal juga alumni SMA Merdu, semoga ke Merdu udah masuk SMA Merdu. Betul. Oke, sekarang ke Bang Akmal. Jadi secara umum apa yang Bang Akmal lihat? Kita tahu Bang Akmal juga baru selesai sebenarnya. Artinya sebelumnya juga ikut serta terlibat di dalam penyelenggaraan tahapan ini. Nah, hingga sekarang apa yang Bang Akmal lihat terkait dengan persiapan secara keseluruhan di daerah-daerah menyangkut pemilu ini? Ya, dari tanggal 19 Agustus ini sampai dengan tanggal 28 itu adalah pengumuman daftar calon sementara. Khusus untuk DPRA dari 10 dapil itu ada angka 1.387 caleg yang hari ini dipublish ke masyarakat. Nah, kalau kita melihat dari ketentuan yang ada bahwa angka 1.300 sekian itu yang dilontarkan kepada publik itu bukan hanya untuk dilihat dan bukan hanya untuk diketahui oh si fulan caleg, tapi di sana ada namanya check and balance. Ada upaya yang diberi oleh undang-undang agar masyarakat melihat track record, melihat profil dari caleg-caleg tersebut, di mana pada hari ini dia sudah bisa menjadi daftar calon sementara. Apakah dia bisa bertahan menjadi daftar calon tetap? Track record ini tidak bisa dihandalkan dari penyelenggara, tapi harus dikoreksi, ditanggapi oleh masyarakat sendiri. Oleh masyarakat sendiri. Maka hari ini saya sebagai personal yang sudah berada di luar sistem merasa bahwa publik tidak menyahuti pengumuman DCS ini sebagai satu momen yang diberi ruang oleh regulasi untuk partisipasinya masyarakat dalam pemilu. Apa indikatornya sehingga Bang Akmal menilai seperti itu? Kita kan punya banyak WA group. Idealnya dalam 1, 2, 3 hari terakhir ini ada terjadi diskusi kenapa si Fulan jadi caleg padahal dia tidak tamat SMU. Kenapa dia bisa jadi caleg padahal dia sedang tersangka.
Kenapa dia bisa jadi caleg padahal dia bukan penduduk negeri setempat? Diskusi-diskusi seperti ini itu bahagian daripada edukasi pemilu. Dan itu tidak terjadi dalam rentang waktu pasca pengumuman DCS kemarin hingga hari Sampai ini. dengan saat ini nyaris tidak ada diskusi itu. Bahkan KIP Aceh yang telah menyebarkan informasi itu lewat media cetak elektronik untuk dapat masyarakat akses situs maupun media sosial yang dimiliki oleh KIP, nyaris publik nggak begitu besar animo untuk membuka. Padahal beda tampilan yang disampaikan di media cetak dengan yang ada di elektronik. Kalau di media cetak hanya by name, di sini ada By name, by address. by picture. Oh, oke, I see. Ini ketika ada nama di sini Akmal, Akmal yang mana wajahnya? Apa Akmal Said atau Akmal Afzal misalnya? Tapi justru yang terjadinya adalah bukan tanggapan masyarakat terhadap caleg pasca pengumuman DCS. Screenshot. Amatan saya yang terjadi adalah gejolak internal partai. Oke, Loh, oke. saya kan nomor 1 dulu. Ini kok nomor 3? Loh, saya kan dapil ini kok dapil Pulan? Gejolak ini justru yang kita cium. Dalam posisi seperti ini akan menjadi embrio yang tidak sehat. Ketika calegnya baru tahu dia di dalam pengumuman DCS, bahwa dia bukan sesuai dengan nomor harapan dia, ini gejolak internal partai yang notabene partai juga tidak sehat. Mentransferkan pendidikan pemilunya kepada konstituennya. Oke, artinya menurut Tengku Akmal bahwa tahapan DCS ini sebenarnya salah satu tahapan urgent. Urgent, ruang publik terlibat secara langsung. Sekaligus memastikan bahwa tidak beli kucing dalam karung. Benar sekali. Oke. Walaupun tadi menarik disebut buat perbincangan itu tidak ada yang ada hanya screenshot oleh masing-masing caleg. Betul sekali. Ini kan ada screenshot dia di nomor berapa. Iya, benar. Dan sekian. Nah, kalau begitu, apa yang Tengku Akmal lihat dengan tahapan ini? Apakah katakanlah maksud saya itu desainnya yang belum oke, bukan hanya desain itu tapi skema secara umum, ataukah masyarakatnya yang mungkin masih perlu diedukasi untuk melihat itu penting artinya? Saya melihat masyarakat lebih sensitif kepada hasil, bukan pada proses. Oke. Makanya selalu ketika hasilnya tidak memuaskan apa yang mereka harapkan, Baru protes. Padahal proses ini kan proses natural yang sedianya semua orang menjadi penting untuk menentukan wakil-wakil rakyat di DPRA, DPRK, dan DPR RI. Mereka kenal dari sekarang. Nanti setelah ditetapkan menjadi DCT, kalau DCT mereka nggak koreksi menjadi caleg terpilih, baru, kenapa mantan narapidana? Kenapa dia itu nggak ada ijazah? Padahal ruang ini diberikan oleh undang-undang. Nah, perlu diketahui, seiring dengan perkembangan digitalisasi ini, KPU juga mulai melakukan move on secara besar-besaran. Dulu mungkin banyak sekali HUDs yang bisa kita akses, tapi sekarang semua soft. Soft, ya. Kalau Anda ingin lihat calegnya itu mana nama dan foto, dengan fotonya, maka kita akses ke situs KIP atau KPU. Benar, saya sudah coba lihat bacalek DCS DPR RI misalnya dari Aceh. Benar. Saya sempat lihat dan memang ada tampilan foto beserta nama yang bersangkutan dan alamat kalau tidak salah. Benar. Oke. Baik, menarik. Artinya catatan Bang Akmal sebagai yang dulu pernah terlibat di sistem, sekarang di luar, memang semestinya momen DCS ini menjadi penting bagi masyarakat untuk memperhatikan itu. Tapi bisakah kita asumsi begini Bang Akmal? Walaupun tidak populis asumsi saya ini, bisa jadi mungkin para bacalek itu memang tidak ada masalah. Sehingga untuk apa toh diperbincangkan, kan begitu. Ada asumsi seperti itu. Tapi kan setiap periodisasi itu ada pengalaman. Iya. Dan pengalaman itu menjadi legasi kepada kita, yang terwarisi kepada kita. Bahwa ada saja nanti penyelenggara yang akan digugat ketika menjelang DCT. Oke. Setelah DCT nggak ada koreksi, akan ada nanti upaya yang digugat ketika penetapan. Nah, persoalannya bisa saja berubah. Bukan lagi gugatannya antara peserta kepada penyelenggara,
tapi terjadi gugatan internal mereka. Karena mereka ketika mereka tahu bahwa saya kalah, sementara saya tahu kelemahan dia. Oke, disitulah buka-bukaan. Nah, ini kan tidak sehat. Iya. Sebagai pengamat melihat fenomena yang diberi oleh undang-undang untuk keterlibatan masyarakat itu sudah sangat luar biasa. Tapi kesadaran masyarakat untuk menjadikan bahagian daripada pengawas itu rendah. Oke. Sehingga semua tahapan itu hanya dituntut kepada pengawas pemilu atau memang kejujuran dan integritas penyelenggara itu sendiri. Iya, di masyarakat seperti menyerahkan itu kepada penyelenggara saja. Dalam hal ini mungkin Panwasli. Benar. Oke, menarik pemirsa bahwa menyimak perbincangan dari narasumber kita, ternyata misalnya ini sekarang berada di tahapan DCS, dan penting artinya memang bagi kita untuk memperhatikan siapa kira-kira bakal calon yang akan mewakili daerah kita. Sehingga Anda yang berada di daerah tersebut untuk bisa memberi masukan seperti apa, kalaupun Anda misalnya punya menemukan track record yang dianggap ini tidak berkesesuaian, maka tentu Anda bisa laporkan kepada pihak terkait. Kita akan tanya kepada komisioner nanti seperti apa mekanisme pelaporan ini jikapun kita menemukan ada ketidaksesuaian. Tetap bersama kami, Aceh Bicara akan kembali selepas yang berikut ini. Baik, terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam Aceh Bicara dan kita masih membahas terkait dengan kesiapan kabupaten kota di dalam melaksanakan pemilu atau tahapan pemilu 2024. Saya kembali ke Bung Akmal Said. Ini menarik, kita bicara DCS yang hari ini kita sepakat bahwa ini menjadi momen penting atau tahapan penting saat ini. Untuk KIP Kota Sabang sendiri, sudah adakah yang melapor itu? Atau secara umum sebenarnya bagaimana mekanisme kalau ada masyarakat yang ingin melaporkan itu? Jadi saya sedikit tanggapi juga tentang ini senior saya ini, Tengku Akmal ini. Jadi mekanisme pengumuman daftar calon sementara itu kan dari tanggal 19 sampai tanggal 23 sampai hari ini. Itu diumumkan di media cetak dan media elektronik. Jadi masyarakat sampai dengan hari ini itu bisa melihat daftar bacalek yang sudah diajukan oleh partai politik peserta pemilu. Sampai hari ini itu diumumkan di media cetak dan media elektronik, televisi, radio dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada mekanisme tanggapan dan masukan yang disampaikan oleh masyarakat. Ini diberikan ruang dari tanggal 19 dari pertama pengumuman DCS itu sampai dengan tanggal 28 Agustus nanti. Oke. Sampai dengan tanggal 28 Agustus. Jadi masyarakat ini punya ruang sebagaimana yang disampaikan oleh Tengku Akmal tadi bahwa untuk menyampaikan bagaimana bakal calon legislatif yang nanti akan mewakili mereka ini. Apakah ingin dibuka isi kepalanya, isi pribadinya, tingkah lakunya, atau persyaratan-persyaratan yang mungkin mereka ketahui belum dilengkapi. Nah, ini bisa disampaikan. Ada misalnya bacalek ini masih berstatus sebagai kepala desa misalnya. Ini bisa disampaikan bahwa ini kepala desa bagaimana, apakah sudah ada surat pengunduran dirinya atau bagaimana. Nah, itu bisa disampaikan. Mekanisme pengaduannya itu bisa disampaikan langsung ke kantor KIP Kabupaten Kota atau melalui website, email yang telah dicantumkan di pengumuman tersebut. Nah, ini sebagaimana yang disampaikan oleh Tengku Akmal tadi, ini adalah partisipasi yang diberikan kepada masyarakat untuk mengontrol calon wakilnya ini. Okay. Jangan sampai nanti di ujung baru kita komplain, protes, dan ruang ini tidak dimanfaatkan dengan baik. Nah, karena inilah peran daripada publik untuk kita memberikan perhatian kepada penyelenggaraan pemilu ini agar nantinya dapat menghasilkan pimpinan-pimpinan kita ini yang baik secara track recordnya, baik secara perilakunya, dan baik secara rekam jejaknya. Oke. Apa saja, sorry Bung, saya interrupt sedikit. Adakah masyarakat perlu menghadirkan bukti misalnya ketika menemukan si A tadi statusnya ada persoalan misalnya, atau tidak tamat sekolah yang ijazah nggak ada misal. Bisakah atau perlukah bukti yang harus dihadirkan itu? Ya, katakanlah misalnya kalau memang ada yang memang ingin disampaikan secara khusus, tentu ini perlu pembuktian. Yang nanti pembuktian ini bisa diklarifikasi kepada yang bersangkutan. Nah, agar ini tidak menjadi hal-hal yang hoax
hal-hal yang tidak betul, karena ini juga kita kan harus harus menjadikan sarana tanggapan dan masukan ini bukan untuk menjatuhkan secara semena-mena, tetapi kalau memang ada hal yang belum dipenuhi prosedurnya, di mana hal-hal yang ini bisa nantinya kita sampaikan kepada pengurus partai politik, yang nantinya pengurus partai politik juga dapat mengganti si bakal calon yang bersangkutan. Karena ada mekanisme juga pergantian di situ ketika nantinya dilakukan penetapan daftar calon tetap nantinya. Oke, adakah jaminan kerahasiaan daripada si pelapor? Ini kan juga masalah masyarakat kita ya. Betul. Nanti saya juga cek Pak Iskandar dan Bang Akmal. Masyarakat juga sebenarnya ngeri-ngeri sedap, tahu si A sebenarnya bermasalah, tapi kan nggak berani juga nih datang ke kantor KIP, ada CCTV lagi, difoto oleh komisioner lagi. Ini gimana? Ya tentu kerahasiaan pelapor ini kan kita jaga dengan sebaik-baiknya. Tapi tentu kita juga mengharapkan ketika masyarakat nantinya menyampaikan masukan dan tanggapannya, ini juga dengan satu keinginan, niat untuk menghasilkan memang ini adalah untuk kebaikan kita bersama. Sebagaimana yang tadi disampaikan bahwa kita juga jangan seperti membeli kucing dalam karung. Kita tidak kenal siapa calon kita tidak kenal siapa yang akan memimpin kita nanti, yang mewakili kita nanti, yang menyampaikan aspirasi kita. Dan ini kan harus kita lihat secara baik tentunya. Kalau memang ada hal-hal yang ini tidak atau belum diketahui oleh masyarakat, maka sampaikan itu. Dan sekali lagi, identitas pelapor ini tentu menjadi kerahasiaan dari kami tentunya. Menarik. Walaupun tadi menarik membeli kucing dalam karung. Kata Hantu Akmal, pernahkah kita membeli kucing dalam karung? Ini pernah saya dengar juga belum mungkin, tapi mungkin kurang lebih begitulah. Saya ke Pak Iskandar. Masih pertanyaan yang sama, tapi saya awali begini. Sejauh ini adakah laporan yang disampaikan oleh publik PD Jaya khususnya berkaitan dengan track record atau rekam jejak calon yang mungkin dianggap bermasalah? Oke, baik, terima kasih. Jadi sampai hari ini kami di KIP PD Jaya belum menerima laporan ataupun tanggapan dan masukan masyarakat terhadap daftar calon sementara yang sudah kita umumkan kemarin. Tetapi kita dari KIP PD Jaya terus menyampaikan informasi baik melalui media online, menyampaikan kepada masyarakat agar memberikan tanggapan dan masukan terhadap caleg-caleg yang sudah diumumkan kemarin. Nah, seperti yang disampaikan tadi Pak Ketua Sabang, bahwa kemungkinan kan ada caleg yang menjadi kepala desa, atau tuhapeut, atau KUR. Dan itu secara aturan tidak boleh. Tidak boleh. Aturan mengatakan bagaimana ketika dia udah masuk DCS nggak boleh lagi? Enggak, begini. KPU kan tidak mengatur tentang aturan itu, tapi ada aturan khusus yang mengatur tentang perangkat desa ini. Juga ada undang-undang desa yang mengatur bahwa yang bersangkutan tidak boleh terlibat partai politik. Nah, artinya ketika yang bersangkutan mencalonkan diri kan berarti otomatis kan terlibat partai politik. Nah, makanya hari ini kami meminta tanggapan masyarakat untuk disampaikan kepada KPU ataupun KIP, baik melalui website tadi, melalui kantor, langsung ke kantor KPU. Nah, nanti kita KPU akan melakukan rekapitulasi terhadap laporan-laporan dari masyarakat ini, kita sampaikan kepada partai politik untuk dilakukan klarifikasi terhadap calon yang diusul oleh partai politik. Itu pelapor dipanggil tidak? Pelapor kita panggil. Berarti ada konfrontasi nanti antara pelapor dengan bacalek yang tadi dianggap bermasalah? Oh, tidak. Oke. Ya, kita hanya menerima laporan dari pelapor, kemudian pelaporan ini, bahan yang dilaporkan dengan kita yang pegang. Dan artinya ketika laporan itu sudah disampaikan, ini kan menjadi data kita. Data ataupun laporan terhadap bacalek yang telah dilaporkan. Nah, data inilah yang kita lakukan rekap atau kita kumpulkan beberapa laporan ini, kita sampaikan kepada partai politiknya untuk dilakukan klarifikasi dan kebenaran terhadap laporan atau tanggapan masyarakat yang dilaporkan kepada KIP Kabupaten Kota. Berarti nantinya ending dari pelaporan itu bisa saja bacalek yang sudah ada di DCS itu bisa gugur karena jika bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah diatur. Nggak bisa. Diganti dengan calon lain. Sebelum ke Bang Akmal, satu lagi. Dalam hal masyarakat tidak ada yang melapor, bisakah
KIP berinisiatif? Misalnya ada aroma ini, dia kenal ya, si Fulan bermasalah, tapi apa boleh buat setelah verifikasi kemarin memang agak lewat begitulah kira-kira. Bisakah atas inisiatif KIP sendiri lantas meminta partai politik untuk melakukan pengecekan ulang? Oh bisa, kalau secara aturan memang kita bisa menyampaikan kepada partai politik, kalau DCS ini sudah ditetapkan agar meng-cross check ulang sebelum, karena nanti kan ada rancangan DCT lagi. Ada rancangan DCT, kemudian juga masih bisa melakukan pergantian, baik itu pergantian nomor urut maupun pergantian calon yang mendapatkan tanggapan masyarakat. Saya rasa kalau terkait kami sebenarnya secara kelembagaan terkait hal itu kan KIP, PPK, PPS kan bagian daripada masyarakat juga. Kalau kita bertindak sebagai masyarakat, ya boleh-boleh saja PPS tidak ada larangan tidak ada larangan untuk menyampaikan masukan ini kan. Cuma nanti takut pula dianggap ada afiliasi dengan kelompok tertentu. Nah, ini juga persoalan lain ya. Nah ini juga oke. Artinya memang pada pelaporan ini sensitif Bang Akmal ya. Saya yakin ada kesulitan tersendiri bagi masyarakat untuk melaporkan itu. Apalagi jika kita merujuk pada local wisdom kita. Tak enak lah kita lapor orang, seakan-akan kita cari masalah orang. Bisa tahu, bisa jadi mungkin itu masa lalu dan mungkin maafkan. Ini bagaimana solusi kalau ada masyarakat yang tidak berani melapor, apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah ini Bang? Dan inilah yang menjadi tanggung jawab dan tugas penyelenggara. Baik KIP maupun Pangwas, itu tak boleh berhenti untuk melakukan edukasi. Agar membangun sentimen-sentimen di simpul masyarakat, di personal-personal pemilih, agar mereka terbangun semangat untuk mengkritisi, men-tracking, mengawasi bahwa ada caleg-caleg yang bermasalah, ini mulai masuk ke dalam bakal calon DCT. Di sini ruangnya. Tapi ada hal yang ironi. Dari pengalaman pemilu ke pemilu, sebenarnya persoalan antar personal caleg itu, semua sudah ada amunisi masing-masing. Iya, ada kartu A semua. Semua ada kartu as. Dan yang paling miris, kartu as itu dipegang bukan oleh lintas partai. Tapi internal. ini di internal dapil. Di internal dapil ini memang sengaja bahwa tahu dia, caleg nomor 1 kekurangannya ini, caleg nomor 2 kekurangannya ini, caleg nomor 1 juga tahu dia kalau potensi menang nomor urut 5 nanti, karena elektabilitas dia tinggi, kekurangannya. Ini semua mereka gantung, mereka pegang. Tapi mereka tahu ada masalah dengan Ada masalah. Baru mereka akan bicara fakta ketika yang menang itu tidak seperti yang diharapkan atau bukan dia yang menang. Barulah laporan setelah ditetapkan bahwa kartu pengadilan di-scan, bukan asli. Bahwa dia masih terlibat sebagai penerima upah dari APBN atau APBD. Data-data itu baru masuk paling telat ya DCT ada yang setelah penetapan pemenang. Betapa mirisnya orang yang tinggal pesan baju jas untuk dilantik dia harus dianulir sebagai caleg. Kondisi ini yang sebenarnya menjadi penyakit yang terus terwarisi pada setiap periodisasi pemilu. Dan penyelenggara sendiri sebenarnya mencium aroma itu. Tentu hal ini tidak boleh masuk. Makanya kalau penyelenggara seperti Pak Iskandar, boleh kami kan kita ini kan sebagai warga. Iya. Tapi mengambil inisiatif lebih kencang, lebih cepat, lebih semangat, orang akan mengatakan kok penyelenggara yang lebih genit. Padahal kita enggak gatal, ngapain kita garuk? Enggak gatal. Prinsip penyelenggara itu kadang-kadang di depan mata kita tahu bahwa dia sedang memanipulasi sesuatu. Tapi karena bukan ranah kita untuk menertibkan manipulasi dia itu, ya terpaksa kita terima. Tapi pada hakikatnya ada orang yang bersedia menjadi saksi. Kami melihat dia men-scan surat pengadilan. Kami mendapat informasi bahwa ini data dia masih menerima gaji dari APBN atau APBA atau APBK setiap bulannya selama dia menjadi DCS. Ini perlu inisiasi dari masyarakat, simpul masyarakat, sehingga penyelenggara ini bisa mengeksekusi laporannya.
Oke, berarti ada satu catatan sebelum saya menarik juga bicara etika sebenarnya. Tapi sebelum ke sana, berarti yang Bang Akmal lihat memang ada problem edukasi kita yang belum maksimal. Apakah Bang Akmal sepakat dengan itu sehingga kasus yang Bang Akmal singgung, kemudian kepedulian masyarakat yang kurang, itu adalah efek dari memang masih lemahnya edukasi politik atau pendidikan politik bagi masyarakat kita. Kompetisi kita yang tidak sehat. Oh, bukan masalah edukasi. Tentu dalam kondisi kompetisi yang tidak sehat itu tidak boleh terlepas adanya edukasi yang berkesinambungan. Nih contoh kasus. Apakah ada warga-warga yang terlibat sebagai pemilih nggak punya handphone? Mungkin dari 3,7 juta pemilih di Aceh, mungkin sudah lebih dari 3 juta orang punya handphone. Kita taruh 2 juta orang punya handphone. 2 juta dalam tempo 19 sampai dengan hari ini 23, nggak ada orang respon terhadap caleg yang sedang diumumkan. Apakah itu sesuatu yang rasional? Atau normal, ya? Atau normal? Berarti menunjukkan apa? Di satu sisi, nggak mungkin ini berjalan pencalekan ini secara kondusif dan normatif, rule of law, on the track, dan macam istilahnya. Oke. Pada hakikatnya, kita akan tahu nanti ketika DCT atau bahkan ketika sudah ditetapkan oleh KIP sebagai pemenang, di sana ada gejolak. Oke, artinya belajar dari pemilu yang sudah-sudah, memang patut kita duga bahwa ada problem sebenarnya. Hanya saja tadi menarik mengutip istilah Bang Akmal, ini digantung. Jadi karena masing-masing orang tahu ada kartu as. Nyu menyokan ke, oke begitu. Jangankan itu, kondisi pencalonan anggota KIP, itu ada yang menelepon saya. Oke. Pak Tengku, ini saya insya Allah nomor 6. Tapi yang masuk itu kemungkinan nanti setelah dilantik ada amunisi ke kita nanti yang bisa kita lapor ke DKPP. Dia nggak menyampaikan sekarang. Karena kalau dia sampaikan sekarang, justru masuk orang lain dia belum tentu juga bisa PAW. Oke. Maka disampaikan nanti setelah pelantikan. Oke. Begitu juga ini caleg internal, caleg per dapil per partai itu satu sama lain mempunyai kartu asnya. Dan kartu asnya itulah yang digantung. Inilah yang tidak sehat dalam sebuah dinamika perpolitikan di negeri ini. Oke, menarik tentu kita akan bahas itu. Lalu apakah ini menjadi bagian dari bahwa etika politik kita yang masih rendah sehingga ada kesan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sebuah kursi atau untuk mendapatkan kekuasaan yang ada. Ikuti perbincangan Aceh Bicara setelah yang berikut ini. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita masih membahas ini tentu semakin menarik, khususnya memperhatikan DCS. Kita ingin menekankan bahwa betapa ini momen penting bagi kita untuk mengkoreksi atau katakanlah melihat siapa calon wakil kita yang nantinya akan mewakili kita dari daerah kita. Nah, pertanyaan kembali ke Tengku Akmal, sebenarnya kewenangan siapa di dalam menempatkan bakal-bakal caleg ini Pak Akmal? Karena begini, saya lihat di koran atau yang kami publis di TVRI juga ada, itu kadang-kadang dia mewakili daerah saya. Tapi tinggalnya bukan di sini. Oke. Alamatnya itu misalnya daerah lain, itu terpampang dengan jelas. Nah, itu gimana? Apa mungkin saya memilih orang yang bukan dari daerah saya, sejauh mana dia paham tentang daerah saya? Nanti dia akan mewakili saya. Ini gimana? Relevansi itu semua kan adalah regulasi, aturan-aturan yang terkait gitu. Dalam hal ini Undang-Undang Pemilu, PKPU, kalau di kita ada Undang-Undang 11 2006. Nah, ini semua kan menjadi relevansi di dalam proses perjalanan tahapan yang telah terlaksana ini. Nah, terkait memang tahapan pencalonan ini kan menjadi menjadi satu isu yang menarik ini. Iya. Karena memang ketika dibuka pendaftaran calon itu dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023 yang lalu, itu memang seluruh partai politik peserta pemilu, baik yang berbasis nasional maupun lokal, ini kan mengajukan bakal calonnya sesuai tingkatannya. Kalau DPR RI ke KPU RI, kalau DPRA ke KIP Aceh, kalau DPRK ke KIP Kabupaten Kota. Diajukanlah itu semua bakal calon legislatif. Namun memang syaratnya itu adalah ada satu syarat yang memang mengharuskan ini harus diketahui oleh
pimpinan partai politik di tingkatan pusat. Kalau partai nasional tentu DPP-nya. Kalau partai lokal berarti di tingkat Banda Acehnya, di tingkat Acehnya. Nah ini tadi yang membuat pencalonan ini bersifat sentralistik memang. Sehingga memang bisa saja calon yang tadinya telah dipetakan oleh partai politiknya misalnya di dapil ini, tiba-tiba karena memang tiba-tiba harus di dapil lain atau tidak jadi sama sekali. Nah ini kan tentu ini kewenangan di dalam pengurus partai politik tingkat pusat karena memang aplikasi silon itu diberikan oleh KPU itu kepada pengurus partai politik di tingkat pusat ya Pak Akmal ya. Daerah berarti tidak bisa mengakses. Daerah ini hanya diberikan hak untuk mengoperasikannya saja. Jadi operatornya itu ada di daerah gitu. Oke, kalau begitu untuk Pak Akmal berarti bahwa ketika bakal calon yang diajukan oleh daerah-daerah itu sangat berpotensi berubah atau bahkan tidak masuk sama sekali. Iya. Maksud saya bisa jadi ini yang terjadi sekarang di depan kita misalnya bahwa kok tiba-tiba misalnya si A sebenarnya nggak pernah diajukan di dapil ini, tapi kok dia masuk, atau sebaliknya si A diajukan malah dia yang terpental karena mungkin ada kompetisi internal. Berarti itu karena memang faktor kewenangan kewenangannya ada di partai politik yang bersangkutan, terutama di tingkat pusatnya. Berarti daerah nggak bisa protes tuh. Ya tentu ini mekanisme partai politik kan masing-masing ya. Jadi bagaimana nanti situasi di partai politiknya, apakah nanti ada diskusi dan lain sebagainya, itu tentu partai politik yang lebih tahu. Tetapi kami sebagai penyelenggara pemilu ini kan menerima bagaimana yang tertera di aplikasi pencalonannya itu, kemudian juga kita menyamakan dengan berkas HAT yang dibawakan oleh pengurus partai politiknya, sehingga inilah yang harus disamakan. Kalau memang ini tidak sama, tentu ada persoalan. Dan relatif ini semua bisa diselesaikan dengan baik. Saya melihat kalau di Sabang itu tidak ada hal yang terlalu mengganjal. Teman-teman pengurus partai politik relatif mengetahui ini semua karena memang ini adalah kewenangan masing-masing dari partai politik yang bersangkutan, sehingga memang relatif ketika mereka menyampaikan ke KIP itu datanya sudah sesuai semua dan mereka menerima saja. Dan artinya memang tidak ada hal yang memang harus dikomplain kepada penyelenggara karena penyelenggara juga hanya melihat apa yang sudah tertera di silon, menyamakan dengan berkas yang mereka bawa secara fisik. Dan ketika ini sudah klop, maka ya sudah selesai ini semua. Saya mungkin punya niat mendaftar komisioner KIP Sabang. Ini kan lebih santai kayak kerja aja. Tapi mungkin karena Sabang tadi ya di daerah pulau, tapi menarik juga mengetahui bahwa ternyata bisa kita sebut secara umum bahwa kedewasaan masyarakat di Sabang dalam merespon politik dan demokrasi itu cukup bagus ya. Bisa jadi karena mungkin juga ada ikon daerah wisata dan sebagainya. Bu Akmal, ini kita di akhir. Saya coba ke Pak Iskandar dulu, nanti saya akan berikan kesempatan lagi kalau ada. Nah, ini kita bicara pemetaan konflik ya. Untuk KIP PDJ sendiri, adakah pemetaan yang sudah dilakukan? Kemungkinan ada konflik atau tidak, di sisi mana atau pada sektor apa yang bakal mungkin ada persoalan-persoalan yang dihadapi, sehingga KIP sudah siap lah dengan kondisi itu. Oke, baik, terima kasih. Kalau titik rawan konflik itu yang seharusnya itu kan menjadi domainnya Polri. Polri titik rawan dalam pemilu. Yang kami sekarang juga lagi memetakan, kami lebih ke pemetaan TPS. Jadi letak TPS kan sekarang KIP atau KPU lagi menerima titik koordinat ya, titik koordinat TPS. Jadi letak geografis TPS agar masyarakat lebih mudah menjangkau TPS tersebut, sehingga partisipasi masyarakat ini lebih meningkat dalam memilih untuk hari H. Menarik bicara TPS juga. Artinya kalau bicara kerawanan itu memang kewenangan Polri. Sejauh ini berarti KIP belum menerima informasi itu terkait daerah yang rawan, sehingga KIP juga ada upaya antisipatif itu dari Polri misalnya. Kalau Polri sendiri sering berkoordinasi dengan kita, mereka memetakan pemilu tahun 2019. Jadi titik rawannya di mana kira-kira yang menjadi rawan atau titik letaknya kerawanan yang menjadi sebab atau penyebabnya, misalnya adanya keterlambatan dari logistik atau memang ini jalur yang ditempuhnya basisnya agak susah, itu menjadi domainnya Polri. Tapi Polri selalu berkoordinasi dengan KIP. Nah, terkait TPS tadi, apa saja yang diperhatikan di dalam menentukan TPS
yang baik lah, yang bisa diakses oleh siapapun. Nah inilah yang sedang kita lakukan lah, memetakan titik koordinat TPS. Yang pertama lah TPS-nya letaknya strategis, artinya mudah dijangkau oleh pemilih, baik itu pemilih disabilitas, artinya orang-orang yang mempunyai Kebutuhan khusus. kebutuhan khusus. Maka dari itu kita PD Jaya kemarin sekitar 484 TPS itu titik koordinatnya sudah kita dapatkan semua. Nah, sehingga titik inilah yang bisa meningkatkan partisipasi pemilih. Artinya masyarakat ketika datang ke TPS itu lebih mudah. Benar. Yang jauh menjadi dekat, artinya pas di tengah-tengah, artinya mudah dijangkau dari segala segi. Oke, kalau begitu adakah penambahan jumlah TPS dari sebelumnya? Kan tadi mungkin untuk lebih dekat bisa jadi ada perlu penambahan TPS dan sebagainya. Jika dibanding pemilu sebelumnya. Ya, kalau penambahan TPS itu tergantung dari pemilihnya. Oke. Ya, kalau PD Jaya sekitar penambahan TPS-nya nggak terlalu banyak kan, karena peningkatan pemilih dari tahun yang lalu ke tahun ini cuma sekitar 2.000 lebih. Penambahannya. Iya. Oke. Ya, kalaupun ada mungkin hanya beberapa, karena per TPS sekitar 300 orang ya. Iya, 300. Oke. Baik, menarik. Tentu ini setidak-tidaknya gambaran Bung Akmal dan Bung Iskandar itu mendeskripsikan bahwa Kabupaten Kota sebenarnya is ready ya to hold the general election insyaallah on 14 February 2024. Oke, Bang Akmal terakhir. Sebenarnya untuk melihat begini, kita masih bicara calon tadi ya. Dengan kondisi pencalonan yang sekarang, apakah Bang Akmal melihat sebenarnya ada potensi penyusupan terhadap bacalek-bacalek yang sebenarnya satu sisi oleh warga setempat diinginkan, tapi toh yang dihadirkan bukan yang bersangkutan. Kalau sejak awal terbangun kepekaan politik, melek politik itu terbangun dari dini dari masyarakat, maka penyeludupan caleg itu akan bisa dipatahkan. Tapi kan masyarakat selalu menanti hasil dan protesnya adalah di hasil. Memang persyaratan formal itu caleg dikenal dan mengenal masyarakatnya. Dikenal dan mengenal masyarakatnya. Menyokon urung dro, menyokon iya kan dohop, menyokon awak dro, kan awak gop. Tapi dalam persyaratan formal itu ditambah WNI ber-KTP. Iya. Artinya kalau WNI bisa saja dapil RI ini ada dua, dapil 1 dengan dapil 2. Bisa saja orang Papua dikirim kemari oleh Partai Nasional. Kita orang DPRA, ada 10 dapil. Bisa saja orang PD dikirim ke dapil 10 Aceh Selatan, Singkil, Abdia, dan Subulu Salam. Ini adalah ketentuan yang baku yang tidak ada bisa dihalangi. Karena memang regulasi demikian adanya. Tapi kalau masyarakat sensitif, belajar dari pengalaman 2019, menurut saya ada caleg yang nggak familiar menurut saya. Tapi dia terpilih. Ya, kok bisa pertanyaannya? Pemilu sebelumnya ada caleg impor juga terpilih. Bukan orang Aceh, tapi terpilih mewakili Aceh. Ya. Kalau masyarakat tadi punya kepekaan, Maka itu tidak terjadi. itu tidak terjadi. Oke. Maka nggak bisa kepekaan itu ketika ending. Kepekaan itu harus mengiringi segenap tahapan. Oke, menarik. Artinya memang secara regulasi kita tidak bisa menghalang itu, tapi itu hanya bisa dilakukan dalam konteks ketika masyarakat tebled atau melek dalam hal berpolitik itu. Bang Ma, kita sayang sekali waktunya, ini 1 menit lagi, tapi saya kasih kesempatan untuk closing statement. Bung Akmal, harapannya bagaimana untuk pemilu 2024 ini? Ya, tentu kami dari jajaran penyelenggara tentu mengharapkan pemilu serentak 2024 ini berjalan dengan baik, dengan lancar, dengan sukses, karena ini memang agenda konstitusional yang telah terjadwal sesuai dengan konstitusi, dan tentunya harapan kami agar partisipasi pemilih di dalam pemilu 2024 ini dapat lebih maksimal dari apa yang telah ada di tahun 2019 yang lalu. Oke, baik. Karena tentu sekali lagi kita mengharapkan hadirnya wakil-wakil rakyat yang punya kapasitas, punya integritas. Tentu juga pemilih ini harus cerdas, pemilih ini harus punya visi juga. Siapa yang dia pilih, maka itu yang
nantinya diharapkan untuk membawa aspirasi rakyat Baik. tentunya. Oke, Bung Iskandar, kira-kira seoptimis apa KIP PD Jaya insya Allah bisa menjadi garda terdepan di dalam menyukseskan pemilu di PD Jaya 2024? Oke, baik, terima kasih. Yang pertama, saya selaku KIP PD Jaya akan menghimbau kepada masyarakat PD Jaya untuk ikut mengawal pesta demokrasi ini bersama-sama, sehingga pesta demokrasi yang terlaksana khususnya di PD Jaya itu dapat berjalan sebagaimana mestinya dan partisipasi masyarakat itu dapat meningkat. Nah, sehingga terpilihlah calon-calon yang diharapkan oleh masyarakat PD Jaya untuk menampung aspirasi masyarakat. Oke, baik. Khusus PD Jaya karena terlihat walaupun harapan serupa juga untuk semua masyarakat. Yes, sir. Oke, Bang Kamal, terakhir bagaimana terawangan Anda terhadap pemilu 2024 nanti? Ya, kalau dari kapasitas penyelenggara tidak ada yang diragukan. Tapi ketidakraguan masyarakat terhadap kemampuan penyelenggara jangan pula menurunkan semangat untuk berkarya. Karena masyarakat menunggu inovasi, kreativitas dari penyelenggara untuk membangun sentimen-sentimen pemilih agar mereka menjadi partisipan yang sehat. Oke. Karena kalau hari ini ada 1000 sekian caleg untuk DPRA dan sekian ratus sekian ribu orang untuk 23 kabupaten kota, bagaimana dibangun sentimen oleh penyelenggara bahwa mereka harus menjadi pemilih yang sensitif. Oke, baik, terima kasih gentleman. Kita harus akhiri dialog ini. Terima kasih Bung Akmal, Bung Iskandar dan juga Tungku Akmal karena dua-dua Akmal kan, atas waktunya di TVRI Aceh sore hari ini. Baik pemirsa, dalam rangka menyukseskan pemilu 2024 tentu kita para narasumber sepakat tadi insya Allah optimis bahwa itu bisa terselenggara. Tapi tentu kita sebagai masyarakat harus benar-benar ikut serta mengawasi, melihat serta memastikan bahwa segala sesuatu yang disiapkan atau yang dilakukan oleh penyelenggara itu berada on the track. Tentu masyarakat menjadi garda terdepan juga untuk memastikan semua berjalan sebagaimana mestinya. Sampai ketemu dalam acara Aceh Bicara berikutnya insya Allah. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.